lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Kan ada istirahatnya tuli. Tapi setelah pulang dari majelis itu, tuli pulang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-fatihatu lima quri'at lah. Al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an ikhwana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani, qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani, Ibnu Athaillah Iskandari, Muhyiddin Abdul Arabi Baghdadi Hasanul Basri, wa ila ruhi alimul allama al-arabillah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, wa usulihi wa furu'i, wa ila ruhi Imamin Nawawi al-Bandan, wa ila ruhi ustadina wa murabbina alimul allama al-arabillah Abu Muhammad Amin Badali, wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa dhawil khuqi alayna bi anna Allah al-Karim yataghashahum ar-rahmah wal maghfirah, yu'idu alayna wa dhurriyyatina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa amdadihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah, wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna bi zumratihim, wa anna Allah ta'ala yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahul jasadi wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh wa tawbatan nasuh, wa anna Allah ta'ala yarhamul ibad wal bilad, wa anna Allah ta'ala yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfadhu alayna min az-zaghi waz zalal, wa anna Allah ta'ala yarzuquna wa walidina wa min i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, wa ila hadratin nabi dhi syafa'ah bi sirrin nabi wa bi sirri alin nabi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim, wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia, sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia ini terbagi jumlahnya 7. Nang kita temui hari-hari itu 7. Maka yang 7 itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang 7 itu lebih hebat dia daripada aku. Nang kita temui pertama orangnya alim, yang kedua kaya, yang ketiga tuha, yang keempat muda, yang kelima kanak-kanak, yang keenam gila, yang ketujuh kafir. Itu pasti setiap hari itu bertemu tuh. Alim, sugih, tuha, muda, kanak-kanak, gila, kafir. Setiap hari pasti bertemu dengan orang ini. Maka yakinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 7 itu dia hebat, aku tidak. Lebih hebat dia. Iya, kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim, kita tidak. Lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia. Sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, titel Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa.
kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo besi sintakan makalahi. Cerita sedikit. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim, beliau tampak kontak daripada perkataan beliau tanpa kontrol, karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah. Dalam pengajian seluruh yang hadir, pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali. Waduh, timbul pertanyaan, di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara, yang hadir puluhan ribu. Salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak itu di mana aja, di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan. Karamat beliau. Jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, suara tuh menyatu. Dan satu lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Ada istirahatnya tuli, tapi setelah pulang dari majelis itu tuli pulang. Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau, hai seluruh hadirin dan hadirat, siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul, tolong datangi aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang, tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang di majelis itu, seorang perempuan yang lakinya sudah masih 2 hari meninggal. Suaminya meninggal barusan 2 hari. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani ke dalam kamar, si perempuan ini menunggu. Selesai Abdul Qadir Jailani dalam kamar keluar, si perempuan ini mengetuk, disuruh masuk. Apa galuh kamu? Apa ibu keperluan? Maaf ya Syekh, pada saat sampian tadi ngomong kan sampian menawarkan, ulun ada hajat dengan sampian pintakan sama Allah Ta'ala. Coba kan yang mengabulkannya Allah Ta'ala. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Bukan Abdul Qadir Jailani yang mampu mendoakan itu, yang mengabulkan tetap Allah, tapi yang memohonnya ini tadinya syirik bang itu. Syirik itu dasar kada debat kitab juga, tapi tahu juga ilmunya. Bapak aja kita bilang aku belum minta dan apa minta. Kadinya orang meminta ke kubur tetap meminta kepada Allah. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu si perempuan tadi apa? Kan sampian ngomong tadi, siapa ada hajat baik hajat dunia ataupun hajat akhirat yang lama tidak kabul, maka pinta saja, lapor saja sama aku memintakan Allah. Nah kebetulan Syekh, suami ulun barusan dua hari meninggal, tolong pinta akan lawan Allah supaya hidup laki ulun. Allahu Akbar, ini kada ini di luar jangkauan ini. Tunggu kata beliau, insya Allah dikabulkan Allah. Masuk dalam kamar, sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, salam. Apa yang terjadi? Beliau naik ke atas, terbang. Allah, wele jauh gak hamuntai tagabang. Nah, hatta ghaba anha, sehingga si perempuan tadi kada melihat lagi di dalam rumah atau kada terbang. Jangan bingung. Kikuk kikuk kikuk. Jaka tingkir. Itu aja kada bingung, ini apalagi ini wali, makin kada bingung lalu. Kikuk kikuk kikuk. Rupanya aja gurunya melihat juga. Pian aja anak melihat, ulungan anak melihat juga. Den. Kikuk kikuk kikuk. Muar banget aja kok. Nang parut ganal nih anak makan tarus gau ya. Kikuk kikuk. Kan hafal ulun. Rupanya nonton seberataan juga. Nang mana tertawa tuh nonton berataan Tuhan, habis seberataan dia. Kikuk kikuk.
bakalahi di atas bubungan bungolnya jago ya Allah. Tapi tak bagus ngintupang ditonton daripada alamak hulat dimakan bungolnya. Zamannya kita sudahlah. Aku makan pisang goreng hulat paku. Kada usah kakak-kakak nak itu kada usah. Itu orang nak kada ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid fikih dada. Sudah melanggar norma-norma hak agama sudah. Masa ulat dimakan? Masa paku dimakan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lontarkan dirimu ke dalam luka. Maksudnya ke kebinasaan. Karena dalam luka itu kada obat apa-apa. Jangan dipaknaikan Allah luka itu luka, janganlah. Kiko iya pulang nyepayu paksa dijual bener kayak gitu tertawa kiko menemui malakal maut di langit yang ketujuh bertemu dengan malakal maut. Dalam riwayat roh yang dicabut malakal maut itu 3 hari dalam kantongnya dulu. Bakantong sih Dim. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, hei malakal maut, bawa ke sini roh si Ano bin si Ano. Kata malakal maut, apa urusan nenek? Kau tahu nggak fungsi aku? Sebagai seorang malaikat la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Aku tidak berbuat terkecuali atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Mencabut roh itu bukan sembarang, bukan semau aku, itu perintah Allah. Ngapain saya kamu? Oh, rupanya malakal maut orang Jakarta ya. Pokoknya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa sini. Jangan banyak ngomong, bawa sini. Pokoknya aja malakal maut tidak mau. Pokoknya kata Syekh, bawa ke sini. Ini keduanya pokoknya modalnya sudah nggak tahan lagi ini. Lingah malakal maut. Rupanya lingah melihat kenapakah cap ke kantong. Cap, tarik, tak, acak. Carik, robek kantong malakal maut. Itu ada kitabnya membicarakan. Menyalahkan itu kan ada isi kitabnya. Masa orang negara tapi menyalahkan. Terus salahkan jaka tingker tuh. Jaka tarut tuh. Salahkan itu dulu. Nah, apa menyalahkan orang wali itu ada bingung kita. Orang nama maksiat aja kawa baga ganjil pekerjaannya. Sehingga roh tadi menyebar dan karunia. Nang mana orang rahatan memandii kembali rohnya. Bangun. Malakal maut marah, ya Rob, ini hambamu berani mencarikan merobekkan kantongku. Ujar Tuhan, jangan disariki, jangan dimarahi. Dia pangkatnya tinggi di sisi aku. Bagaimana ya Allah, roh nang sudah sabak nang keluar ini, nang sudah menyebar ini, jatuhan cabuti bahasa. Nang rahatan bangun cabut mati pulang. Tak tinggal nang satu tadi. Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah, dan ketika repasahapan sejadah ngomong sama siapa? Perempuan tadi. Kau silahkan pulang, suamimu dalam kubur hidup. Cepat keluargamu tabuk, bongkar, dia keadaan hidup. Dibongkar, ditabuk, kemudian kelihatan dan dia hidup, dan hidupnya beberapa puluh tahun lagi. Itu keramat terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kelahi lawan malakal maut. Orang yang sebesar ini mengaku paling hina. Kalau kita bertemu, kata beliau, dengan orang alim, lebih hebat orang alim daripada kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang kaya, lebih hebat orang kaya dengan kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang tua, lebih hebat orang tua daripada kita. Orang tua lama hidup di dunia, sedangkan kita tidak lama. Berarti beliau banyak mengerjakan kebaikan. Bertemu dengan anak muda, lebih gagah dia beribadah daripada aku. Bertemu dengan anak kecil, lebih hebat dia karena dia tidak punya dosa, sedangkan aku banyak dosa. Bertemu kita, kata beliau, dengan orang gila, lebih hebat dia daripada kita karena dia gila, tidak dicatat segala apapun yang diperbuatnya.
orang gigilaan mulai lagi halus sampai ke tua gigilaan itu surga. Nama hulu-hulu neraka. Lebih hebat orang gila daripada aku. Kenapa? Sebab dia gila tidak dikenakan sanksi, hukum tidak berlaku dengan dia. Rufi'al kalam an thalathin 'anil naimi hatta yastayqadha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnun hatta yufiqa. Dia gila kan tidak ada dapat apa-apa. Bertemu dengan orang kafir, lebih hebat orang kafir daripada aku. Di mana masuknya? Dia tidak bisa dikatakan dulu kafir, walaupun dia kafir. Yang namanya kafir matinya dalam keadaan kafir. Kalau dia masih hidup, siapa tahu pada ketika hendak sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Siapa tahu pada akhir hayatnya dia beriman. Di situ masuknya pengakuan batin Syekh Abdul Qadir Jailani agar jangan sombong kita hidup di dunia.